Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Oke, kali ini kita akan belajar mengenai berita yang meliputi arti, ciri, tujuan, jenis, unsur 5W1H, struktur, dan kaidah kebahasaan berita. Yuk, jangan lupa like dan subscribe ya. Oke, ini berita ini secara bahasa yakni viri dan vrita yang artinya terjadi atau kejadian. Nah, secara istilah berita artinya adalah keterangan mengenai kejadian atau peristiwa hangat sesuai fakta. Nah, peristiwa hangat sesuai fakta diingat-ingat ya. Nah, kemudian ciri dari berita ini ya ini adalah fakta yang artinya ada kejadiannya itu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian berita itu harus baru, up to date, baru terjadi, bukan kalau misalkan berita di bulan ini, misalkan sekarang bulan Juli, berita bulan Januari disiarkan di bulan Juli itu menurut jadinya jadi berita yang kurang atau tidak layak untuk diberitakan. Kenapa? Karena tidak up to date, tidak baru. Nah, beritanya kemudian berita itu cirinya lagi adalah luar biasa, jarang terjadi atau mengherankan. Nah, misalkan gini nih, kalau misalkan lalu lintas setiap hari itu mesti tidak diberitakan. Tapi ketika misalkan Idul Fitri macet ya kan, Idul Adha atau masa PPKM ini lalu lintas diberitakan. Kenapa? Karena mungkin ada yang ditutup, ada akses yang ditutup, ada yang melanggar dan sebagainya. Nah, ini akhirnya menarik perhatian orang. Nah, inilah yang disebut sebagai berita. Itu adalah sesuatu hal yang luar biasa, jarang terjadi. Nah, tujuan berita itu apa sih? Nah, yang pertama itu adalah sebagai sumber informasi, kemudian yang kedua sebagai hiburan atau inspirasi. Jadi ada inspirasi atau hiburan itu pada berita-berita yang menghibur atau menginspirasi kita. Nah, topik berita berdasarkan isinya itu ada peristiwa alam. Jadi di situ topiknya adalah tentang bencana alam atau tentang suatu hal yang berkaitan dengan alam, misalkan banjir, tanah longsor. Nah, ada juga peristiwa sosial, misalkan kegiatan sosial, gotong royong, kemudian penggalangan dana, nah, bantuan. Nah, seperti itu. Kemudian pendidikan berarti yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Peristiwa ekonomi berarti berkaitan di bidang ekonomi, misalkan ekonomi di masa pandemi, akhirnya ekonomi semakin sulit, masyarakat terutama pedagang-pedagang kaki lima semakin kesulitan untuk mencari nafkah dan sebagainya. Itu termasuk bidang ekonomi. Kemudian bidang politik adalah bisa pemilu dan bisa hal yang berkaitan dengan politik. Nah, oke, lanjut ya. Unsur berita 5W plus 1H. Nah, di sini pasti kalian sudah tidak asing lagi. 5W plus 1H itu ada apa? Yang di situ isinya peristiwa yang sedang diberitakan, kemudian siapa orang yang diberitakan, mengapa, alasan peristiwa terjadi, kemudian kapan, yaitu waktu peristiwa terjadi, di mana tempat terjadinya peristiwa, kemudian bagaimana itu, kalau bagaimana itu proses terjadinya peristiwa atau kejadian itu terjadi, atau bisa juga pendapat dari seseorang di situ. Biasanya di situ ada pendapat. Nah, di situ bisa masuk pada how bagaimana. Nah, kemudian struktur dari berita itu ada judul berita, kepala berita, tubuh berita, ekor berita. Di sini ada segitiga terbalik ya. Nah, ini ada maksudnya tersendiri anak-anak. Jadi di sini ada piramida terbalik, semakin ke bawah berarti semakin kurang penting. Jadi urutannya dari yang terpenting hingga kurang pentingnya itu ada kepala berita, tubuh berita, ekor berita. Atau bisa dari 1 sampai 4 ke bawah itu berarti ekor berita itu yang paling tidak penting ya dalam suatu berita, karena biasanya di sini penjelasannya. Kalau kepala berita itu unsur paling penting yang menentukan isi berita itu layak atau tidak. Nah,
berisi jawaban atas pertanyaan apa, siapa, kapan, dan di mana. Nah, kemudian tubuh atau badan berita itu berisi peristiwa atau kejadian yang dilaporkan. Jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana. Kalau ekor berita tadi berisi informasi yang kurang penting dan kadang itu tidak ada kaitannya langsung dengan judul beritanya. Nah, ini biasanya isinya tentang pendapat dari seseorang. Nah, agar lebih mudahnya biasanya itu paling gampang tuh kepala berita pasti ada di paragraf pertama. Kemudian ekor berita pasti ada di paragraf terakhir, di tengah-tengahnya itu pasti badan berita. Nah, untuk lebih lanjutnya kita cek contoh di sini ya. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada 3 paragraf. Nah, ini judulnya, kemudian paragraf pertama itu kepala, paragraf kedua itu tubuh, paragraf ketiga itu adalah ekor. Jadi selalu seperti ini ya. Ekor itu selalu ada di paragraf terakhir, kepala ada di paragraf pertama, kemudian bagian selanjutnya adalah tubuh berita. Atau biasanya kepala itu ada yang juga ada di paragraf pertama dan kedua, bergantung jumlah paragrafnya. Kemudian tadi diingat-ingat kalau kepala itu menjawab pertanyaan tadi apa, siapa, kapan, di mana. Nah, kalau tubuh tadi menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Nih. Nah, kemudian kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan itu ada 6, ada kebakuan bahasa. Jadi kaidah bahasa yang sesuai KBBI. Nah, di sini ada contohnya ya. Misalkan di ini kata tidak baku itu November pakai P, bakunya itu sesuai KBBI November. Kemudian apotik, nah itu salah, yang benar adalah apotek. Izin pakai J itu salah, yang benar adalah pakai Z. Nah, ini bisa kalian cari di KBBI. Jadi silahkan kalian harus punya KBBI online ya, bisa download di Play Store. Nah, atau bisa juga googling lagi kata baku dan kata tidak baku, pasti di situ banyak contohnya. Nah, yang kedua adalah kalimat langsung. Kalimat langsung itu yang jelas ditandai tanda petik 2, menandakan seseorang itu sedang bicara. Jadi gampang kalau dalam kalimat di dalam sebuah berita kamu dapat ada tanda petik 2, otomatis itu kalimat langsung. Konjungsi bahwa ini lebih gampang lagi, kamu tinggal cari kata bahwa. Kalau sudah ada kata bahwa berarti itu konjungsi bahwa, fungsinya sebagai penerang kata yang diikutinya. Kalau konjungsi temporal itu kata hubung yang berkaitan dengan kronologis waktu. Ada contohnya ini, kemudian, sejak, awalnya, sebelum, setelah, akhirnya, lalu, ketika. Kalau kamu menemukan kata yang ada dalam contoh berarti itu termasuk konjungsi temporal. Kemudian keterangan waktu dan tempat. Nah, menjawab pertanyaan kapan dan di mana. Bedanya kalau konjungsi itu kata hubung, kalau keterangan waktu dan tempat ini disebutkan misalkan di sungai atau di Jakarta, di Bandung. Nah, kemudian tempat waktunya mungkin pagi hari atau pagi, siang, sore, malam. Kemudian ada juga mungkin di situ disebutkan jamnya, pukulnya, itu termasuk keterangan waktu di sini. Nah, tapi dia bukan konjungsi temporal. Kalau konjungsi temporal sama-sama waktunya, tapi di sini kalau konjungsi itu adalah kata hubung. Nih di sini contohnya. Kemudian kata kerja mental. Terakhir ada kata kerja mental berkaitan dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Nih contohnya ada ini: memikirkan, membayangkan, berasumsi, menduga, menyimpulkan, dan beranalogi. Jadi kata-kata ini berdasarkan hasil pemikiran. Jadi orang itu memikirkan dulu. Kemudian membayangkan ini kan juga dari hasil pemikiran, berasumsi juga dari hasil pemikiran, menduga, namanya kita sudah menduga, menyimpulkan, beranalogi. Contoh lain misalkan menganalisis. Nah, seperti ini, menganalisis. Nah, ini termasuk juga kata kerja mental, atau kalian bisa cari kata kerja mental lagi di Google. Nah, ini ya. Di sini kita ambil contoh ini, kita terapkan, kita analisis struktur kebahasaannya ya. Nah, ini dia hasilnya. Kebakuan bahasa. Nah, tadi ada November. Nah, November ini yang saya cetak
pakai merah, ini kebakuan bahasa. Kemudian kalimat langsung, lihat ini yang saya beri merah yang ada tanda petik 2. Jadi kalau di dalam berita kalian mendapatkan ada tanda petik 2, otomatis itu kalimat langsung. Kemudian konjungsi bahwa. Nah, di sini sudah saya tebeli kata bahwa. Nah, bahwa ini berarti sudah menunjukkan konjungsi bahwa. Kalau misalkan dalam berita itu tidak ada konjungsi bahwa, berarti kamu tinggal nulis saja, misalkan konjungsi bahwa di dalam kutipan ini kamu tulis tidak terdapat konjungsi bahwa dalam berita, seperti itu, atau di strip. Jadi yang namanya analisis kalau tidak ada di dalam berita ya tidak perlu diada-adakan, dianalisis saja tidak ada dalam berita konjungsi bahwanya atau dikasih tanda strip, seperti itu. Kalau di berita tidak ada, kemudian kamu ada-adakan, nah ini malah jawabannya salah karena kita sedang menganalisis. Kemudian ini konjungsi temporal ada ketika itu. Nah, yang di sini ada ketika itu termasuk konjungsi temporal. Kemudian kata kerja mental nih ada memikirkan. Nah, keterangan waktu dan tempat dilihat. Untuk keterangan waktu saya beri yang warna hijau, kemudian untuk keterangan tempat yang warna merah. Nah, sejak ini kenapa saya beri warna ungu? Karena sejak ini bisa termasuk konjungsi temporal, makanya saya beri warna ungu biar sama dengan warna konjungsi temporal. Jadi seperti itu ya anak-anak, cara yang mudah. Kamu tinggal cari aja, kalau misalkan cari cluenya, misalkan kalimat langsung itu petik 2, ya udah kamu cari petik 2 ya otomatis itu kalimat langsung. Seperti itu cara cepatnya ya. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Next, semoga kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya dengan membahas bagaimana cara menulis berita itu. Nah, kalian tentunya sudah tidak sabar. Baik, silahkan nanti kalian pelajari lagi. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.